Halo, assalamualaikum. Selain kemarin beli kamera, di 11.11 saya juga jajan beberapa gadget, manfaatin diskon ya. Kita akan unbox satu persatu. Mungkin nanti video review ada beberapa yang akan saya buatkan dari barang yang saya unbox, tapi nggak janji ya. Yang penting jajan dulu lah ya. Nah, saya akan kesampingkan dulu paket-paketnya biar nggak sempit. Kita mulai dari paket yang pertama. Ini sebetulnya kebutuhan aja, nggak akan di-review. Kemarin CCTV saya rada bermasalah, ternyata SD card-nya atau micro SD-nya perlu diformat. Mungkin karena udah kelamaan dipakai kali ya. Yes, jadi saya beli micro SD Lexar yang 128 GB. Ini bisa rekam sampai 45 MB ya, 45 MB per detik. Tapi kalau bacanya sampai 100 MB per detik. Ini udah yang UHS 1. A1 kelas 3 tuh. Saya ingat dulu zaman yang SanDisk gitu, yang sekarang saya pakai buat Nintendo Switch saya, harganya masih 500 sampai sejutaan ya, yang 128 GB, yang A1. Jadi sekarang ini harganya 150 ribuan aja satunya. Distributornya sama tuh kayak SanDisk Astrindo, genuine product, ada hologramnya. Dan bukan micro SD. Kamera saya juga pakai SD card-nya dari Lexar, sejauh ini nggak ada masalah. Barengan sih sama SanDisk, jadi saya punya dua merek buat perbandingan juga. So far so good. Jadi kalau kamu tertarik juga beli micro SD, sekarang harganya 128 GB, kelas A1, kelas 3, yang udah 100 MB, read-nya, write-nya udah 45 MB, belibet banget ya. Blue Series dari Lexar ini hanya ya 150.000 yang 128 GB. Mungkin buat kamera atau buat Nintendo Switch teman-teman bisa pertimbangkan. Nah, yang ini sebetulnya buat nyonya. Makanya nanti jangan heran lihat warnanya ya. Yes, ini beli kabel sama charger dari Baseus baru. Jadi saya penasaran dengan chargernya. Ini kecil tapi sudah 45 watt, jadi cocok buat Samsung S-Series yang nggak kebagian charger dan maksimal chargingnya 45 watt. Power delivery biasanya ngangkat di Samsung, kayak S24 Ultra itu sampai 45 watt, S24 Plus juga bisa harusnya 45 watt. Ini kecil ya, buat yang teman-teman yang baru beli atau udah beli nggak punya chargernya, mungkin bisa dipertimbangkan nih, karena ini 45 watt dan sangat kecil. Nih, power delivery 45 watt itu biasanya cocok dengan Samsung Super Fast Charge. Tentunya ini pakai teknologi GaN ya, gallium nitride, yang mana bisa deliver power yang besar dengan suhu yang tidak terlalu panas, apalagi dengan ukuran kecil. Ya, kalau nggak GaN biasanya chargernya besar dan cepat panas. Salah satu keunggulan GaN itu ya. Nih, apa yang didapat? Seperti biasa, dapat buku manual dan stiker yang lucu ini. Kemudian, yes, chargernya kecil banget. Nih, sebagai perbandingan, saya kasih perbandingan apa ya? Cutter. Ini cutter saya. Atau ini Xiaomi Smart Band 9 Pro. Segini doang ukurannya. Wow, cewek-cewek yang malas bawa yang besar-besar. Charger besar-besar, ini bakal handy banget ya. Nih, colokannya kenapa miring? Biar ukurannya bisa masuk dengan lebarnya, jadi diagonalnya kayak gitu. Jadi kecil banget asli. Dan wow, bobotnya berat ya untuk ukuran sekecil ini karena memang di dalamnya mungkin sirkuitnya compact dan dari gallium nitride tadi. Portnya power delivery Type-C doang, warna kuning seperti itu. Baseus kenapa saya beli lagi? Karena Baseus GaN yang generasi pertama, yang dulu saya beli, sampai sekarang masih berjalan dengan baik dan dipakai. Oke, nggak dapat kabel, di dalamnya sudah itu doang. Charger, buku manual, dan garansi, serta stiker. Nah, makanya saya beli kabelnya juga. Ini yang 1 meter saja. Kalau ada yang 30 cm, saya lebih suka sebetulnya ya, buat ngecas di meja doang. Dan bisa deliver arus atau watt sampai 240 watt. Kalau 45 watt berarti bisa lah ya dengan ini. Ini warna pink juga. Ini bisa buat laptop fast charging, magnetic design. Wow, jadi ini menggulungnya pakai magnet. Nah, ini yang menarik buat saya, makanya saya beli. Dan kita lihat juga isinya. Yes, dapat stiker lagi.
Dapat buku manualnya sekarang lebih sedikit karena ini cuma kabel doang. Dan iya, kamu nggak repot-repot nih gulungnya. Tuh, pakai magnet dia menggulungnya ya. Walaupun dikasih tali lagi buat biar nggak lepas-lepas, karena namanya magnet pasti tetap masih bisa lepas kalau ketarik. Ini kalau digulung kayak gini, rapi pakai magnet tuh. Mantap ya teknologi zaman sekarang. Ini beneran tuh. Tuh. Ya kalau diangkat sih lepas. Tapi pas ngegulungnya lebih mudah karena ada magnetnya. Gimana buktiinnya nih? Saya goyang-goyang dia nggak terpisah. Tapi kalau pakai tenaga lebih tentu terpisah. Tapi ada magnetnya biar menempel kayak gitu dan jadinya mantap banget. Solid kerasa ya. Ini 240 watt. Dan dapat juga organizernya. Nih kabel. Kabel silikon. Biar nggak lepas-lepas, jadi padanan yang cocok sepasang buat ngecas smartphone kamu. Buat iPhone juga harusnya bisa, ini power delivery. Tapi lebih optimal mungkin buat yang 45 watt itu Samsung Galaxy S Series ya. Buat laptop juga bisa, si kabelnya, si chargernya juga bisa. Ada beberapa laptop yang terima power delivery, ada yang sampai 65, ada yang sampai 45, ada yang sampai 90, macam-macam. Kabelnya sudah support, paling chargernya aja yang maksimalnya 45 watt ya. Si kabelnya 149.000, chargernya 239.000. Sedikit lebih mahal karena masih baru, produk baru. Walaupun kemarin saya pakai diskon, jadi lumayan ya. Kemudian, paket yang ketiga, ini dari Tokopedia juga, belinya dari ZTH Official. Ini ada hubungannya dengan power juga, tapi ada yang satu lagi dengan audio. Ini saya beli dua barang dari ZTH Official ini. Yes, yang satu itu adalah OWS alias Open Wireless Stereo Earphone. Kayak gini, Soundcore V20i, V20i. Jadi saya penasaran kalau Soundcore punya kayak gimana suaranya, apakah udah bisa fokus kayak beberapa OWS yang lain. Karena saya kalau buat kerja lebih senang pakai OWS ini, karena suka ada yang manggil, kalau nggak kedengeran kan berbahaya, bisa-bisa kurir main lempar karena nggak kedengeran, atau bisa-bisa ada yang ngambek. Saya nggak noleh-noleh atau nggak itu ya, nggak nyaut-nyaut. Bentar, kita bukanya dari bawah aja. Ini bukan review ya, ini unboxing aja dulu buat lihat kelengkapannya. Ultra Comfort with Open Ear Design, Enhanced Situational Awareness. Oh, ada bahasa Indonesia sekarang. Kesadaran situasional yang ditingkatkan. Perfect fit with rotatable adjustment dan punchy bass with 16 mm drivers. Kalau dijanjikannya punchy bass, bagus. Karena biasanya yang open ear itu memang bassnya suka kurang bulat. Tapi ada beberapa yang harganya lumayan, yang sekarang udah bisa deliver fokus audio melalui air conduction ya. Oke, tidak ada ear tips tentu saja. Jadi hanya dapat kabel charging Type A to Type C, buku manual. Kamu bisa install aplikasinya juga. Garansinya 18 bulan ya, manual pairing, touch control. Belum ada info multi poinnya di buku manualnya, jadi nanti aja lah di video review kita bahas beneran ada nggak multi point. Doain aja ada umur, ada rezekinya buat bikin video reviewnya. Ini Soundcore V20i. Oke, si case-nya cukup kecil ya dibandingkan OpenRock One Audio OpenRock S yang gede banget, udah kayak tempat kacamata. Ini enggak. Tapi mungkin baterainya tidak sebesar itu juga. Ini ada plastik pelindung biar arusnya tidak mengalir selama dalam penyimpanan, biar nggak ada baterai drain. Kemudian saya ambil yang warna putih, beli order yang warna putih. Yes, ini L, ini speakernya 16 mm, katanya drivernya. Ini ada 2 pin magnetik buat chargingnya. Mikrofonnya di sini sepertinya mengarah ke bawah ke arah mulut. Ini ada LED indikator dan ini kayaknya ventilasi buat audionya juga, ada atas dan bawah, ada mikrofonnya lagi tuh sepertinya ya. Jadi ada INC-nya minimal dan ini hooknya. Oke, fleksibel dan ada kayak tekstur-tekstur gitu. Atau kotor. Kayak bertepung ya. Tuh lihat. Jadi saya putih-putih. Ya, mudah-mudahan tidak ada masalah nantinya. Sudah mulai ngecas, ada indikator di charging case-nya. Kita biarkan dulu. Kemudian ini yang menarik juga dari produk-produk yang dijual yang membuat saya mupeng
buat belinya adalah magnetic charger ini. Ya, saya di meja kerja selalu pakai magnetic charger buat ngedok smartphone saya. Jadi selama kerja smartphone-nya dicas pelan saja pakai wireless charger biar baterainya awet. Yang ini 2-in-1, jadi ada buat watch-nya juga. Buat Apple Watch harusnya, tapi nanti saya mau coba buat watch lain apakah bisa, atau buat TWS apakah bisa. Oh, buat TWS, deng. Jadi ini buat iPhone 12 sampai 15 series, harusnya 16 juga bisa, dan buat AirPods 2, 3 atau Pro 2. Harusnya sih buat TWS earphone lain yang terima wireless charging juga bisa ya. Kan protokolnya harusnya sama-sama aja. Dan buat iPhone itu 7,5 watt saja, ngecasnya buat AirPods 5 watt. Oke, tapi wireless charging outputnya maksimal 20 watt katanya. Cuma kalau dibagi cuma jadi 7,5 sama 5 watt ternyata ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau buat wireless charging adalah keinginan saya pakai buat slow charge memang biar baterainya lebih aman. Jadi kalau pengen buru-buru sih iPhone saya tetap pakai kabel yang lebih cepat pasti. Pakai wireless charge itu biar nggak kerasa ngecas aja, tapi baterai begitu pergi gitu ya. Setelah kerja di meja, baterai udah terisi penuh dan battery health-nya insya Allah bisa bertahan lebih lama. Biasanya selalu gitu soalnya dengan pola pemakaian saya. Di bawah sini ada buku manual. Pola berantakan nanti diberesin. Ini apa nih? Recycle. Ini ada help guide. Ini buku manualnya tapi kita nggak usah pakai. Dan ada kabel Type-C to Type-C ya di dalamnya. Ini panjangnya nggak terlalu panjang, mungkin sekitar 30 sentian aja. Dan ini dock wireless chargingnya. Oke, kayak gitu. Apakah kuat buat nahan iPhone? Harusnya sih kuat, kalau nggak masa dia jualan ya. Oke, dan ini enaknya bisa disesuaikan sudutnya tentu saja ya, karena ada engselnya. Misalkan kamu lagi pengen nonton lebih ke bawah, bisa. Nih, misalkan mau horizontal aja, agak ke bawah, bisa juga ya. Si barangnya sendiri memang cukup ini kok, cukup berat. Oh, dia tetap punya ini nih. Ini input. Dia tetap punya output Type-C. Jadi selain wireless charging buat smartphone dan buat TWS, di sini TWS, dia tetap bisa nyolokin kabel lain buat ngecas juga ke sini ya. Mantap, mantap. Bentar, saya cari power bank dulu buat ngecasinnya. Sekaligus saya mau nyobain kabel yang pink tadi nih. Ada lampu indikator di depannya, warnanya hijau, kedip-kedip barusan. Coba kalau kita tempelkan iPhone. Charging ya. Tapi si lampunya nggak nyala. Di lampunya tuh nyala pas awal dihubungkan saja. Yes, si Ugreen ini 425, malah tadi yang Anker Soundcore di ZTH Official ini lebih murah ya, 399. Di official store-nya Anker kalau nggak salah 4,5 deh. Sip, ada satu lagi paket TWS juga. Ini adalah produk barunya dari Soundpeats. Nih, dari official Soundpeats. Hampir beli di Topet, tapi kemudian nemu di Shopee lebih murah di official store-nya. Kemarin tuh dapat harga jadinya dengan diskon segala macam di 700.000 kurang dikit, 690-an kalau nggak salah. Padahal awalnya tuh dijual di angka 899 ya. Cukup pricey mengingat dia half in ear. Tapi ternyata punya fitur yang menarik juga, punya ANC, biasanya kan yang half in ear, punya ANC itu punya Huawei. Kemudian ada sekarang yang Xiaomi Buds 5 ya. Saya tertarik nyobanya tapi lumayan juga harganya. Nemu ini, ya udah coba ini aja dulu. Here your imagination, di kotaknya Bluetooth-nya sudah versi 5.4, baterainya 35 mAh, di buds-nya, di charging case-nya 400 mAh. Dan ya punya hybrid ANC ya, dengan drivernya 13 mm. Ini kok nggak munculin masalah high-res audionya. Seingat saya di lapaknya tuh disebutin high-res audio ya, alias LDAC. Fiturnya lengkap juga, ANC ada, multipoint tentu saja. Yap, di kotak bagian atasnya ada sebuah partisi. Ini sepertinya berisikan buku manual. Tapi kemarin pas beli yang Soundpeats T3 Pro itu dapat stiker juga. Kita coba lihat, apakah ini dapat stiker juga? Sepertinya iya. Nih, ikutan Baseus punya ya.
Kalau Soundpitch stikernya kayak gini, Baseus 6 saja, Soundpitch 9 dan lebih besar. Tapi ya bonus doang ya. Ini juga mendukung aplikasi Pitch Audio. Aplikasinya bagus, kemarin udah saya coba. Dan ini user guide-nya, kita cek sedikit. Ada gaming mode, ada ENC, bisa di-tap dari buds-nya langsung. Bentar, saya skip dulu barangnya. Saya mau lihat kelengkapannya dulu ya. Sepertinya sih nggak dapat ear tips tambahan karena ini half in ear, betul. Jadi cuma dapat kabel charging Type A to Type C warna putih. Dan kita langsung simak barangnya. Soundpitch R5. Oh, glossy ternyata ya warna putihnya. Baguslah biar nggak gampang kotor. Kalau putih dan doff itu biasanya gampang kotor. Kenapa saya beli putih? Karena saya mendengar netizen komen Soundpitch hitam mulu bosen ya. Sebetulnya Soundpitch Clear udah warna-warni sekarang. Tapi memang untuk beberapa yang hype banget dari Soundpitch tersedia dalam warna hitam saja. Ini dia penampakan dari buds-nya. Case-nya ada lampu indikator di situ, ada tombol di bawah juga mungkin buat pairing. Nah, ini yang sisi kanan. Si buds-nya ada tulisannya apa sih? Hear Your Imagination tadi ya, kecil banget dan ada indikator atau penanda kanan R di situ. Di bawah sini ada pin magnetik buat charging. Sorry, fokusnya rada susah. Oke. Dan ada mikrofon utamanya di situ. Ini biasanya buat voice atau buat call. Nah, di sini ada mikrofon buat feedback apa feed forward ya. Karena di sini harusnya ada mikrofon juga buat feedback. Harusnya ada 6 mikrofonnya kalau mau ANC-nya bagus. Nah, ini nozzle-nya ada jaring atau grill sepertinya dari logam kalau dipegang warna hitam. Di sini ada jaring juga atau grill tapi belum tahu buat apa. Apakah buat audio atau buat sensor in-ear detection ya. Nah, Soundpitch ini konsisten penempatan logo di buds-nya kayak gini. Ini dikasih aksen atau bentuk agak melengkung curvy-curvy gini biar lebih cantik. Si buds-nya sendiri, bagian luarnya matte putihnya, yang menempel ke telinga glossy justru. Dan yang terakhir, yang sisi paling luar, aksennya chrome ya. Jadi 3 aksen lah minimal. Ada yang chrome, ada yang white matte, dan white glossy. Serta hitam 4 jadinya. Silakan disimak lagi penampakannya. Buat teman-teman yang nyari half in ear bisa dipertimbangkan, walau saya belum tahu kualitas suara dan lain-lainnya ya, termasuk ANC-nya, apakah bisa menyamai kedapnya ANC Huawei FreeBuds 4 dan 5 yang pernah saya coba. Mudah-mudahan bisa saya buatkan reviewnya ya. Gitu aja dulu mungkin unboxingnya. Saya sudah jajan ini 700 ribuan, apa harus 900, tapi dengan diskon 700 ribu, bahkan kurang sedikit dari 700 ribu. Lalu yang nggak kalah menarik, charger dari Baseus yang kecil banget tapi udah 45 watt, sekitar 239.000 ya. Dan kabelnya yang bisa menempel untuk gulungannya secara magnetik ini di 149.000. Warnanya ada selain pink juga kok, tenang ya. Kemudian charger 2-in-1 magnetic wireless dari Ugreen. Bisa buat smartphone, bisa buat TWS, AirPods khususnya. Smartphone sih selain iPhone juga harusnya bisa ya. Walaupun ditulisnya buat iPhone dan AirPods, nanti saya akan cek juga deh bisa nggak buat TWS lain dan bisa nggak buat smartphone lain. Dan jangan lupa tetap punya port output buat ngecas juga ya. Jadi selain input pakai Type-C, tetap kamu bisa tambahkan kabel lain buat ngecas gitu ya. Jadi charger kamu kalau disambungin ke sini nggak mubazir, nggak cuma buat wireless tapi buat wire-nya juga ada. Ini 400 berapa tadi? 425 setahu saya. Sip, oke. Lalu, oh iya ini dia. Jajanan saya, nggak yang terakhir deng. Ada Lexar dulu, micro SD yang 128 GB sekarang udah 150.000, udah kelas A1. Read-nya 100 MB per detik, write-nya 45 MB. Harusnya buat CCTV saya sih cukup ya, karena kan Full HD kalau nggak HD doang. Dan ini adalah Soundcore V20i atau V20i, Open Ear TWS yang pengen saya coba buat nemenin kerja di dalam rumah.
Ada yang tertarik atau ada yang menarik buat kamu, boleh cek produk yang muncul di kiri bawah video. Hatur nuhun sudah nyimak unboxing jajanan saya kali ini. Semoga sehat selalu ya teman-teman ya. Jaga kesehatan di musim penghujan ini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.